Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Resa Mandasbulo, mahasiswi dari Institut Medika Dr. Gigo Suherman, prodi S1 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan menyebutkan mekanisme persalinan serta tujuan dari Leopold. Selamat menyaksikan ya. Tujuan dari pemeriksaan Leopold 1 sampai 4 yaitu yang pertama Leopold 1 untuk mengetahui bagian janin pada fundus ibu apakah kepala atau bokong. Nah, yang kedua itu Leopold 2 untuk mengetahui punggung. Nah, kita raba dulu di sini di bagian samping perut ibu, di perut ibu. Nah, kalau teraba seperti papan itu tuh berarti punggung. Nah, itu tuh sebelah kanan ibu atau kiri ibu. Itu tuh akan bisa menentukannya. Nah, setelah itu jika sudah diketahui kanan atau kiri, setelah itu untuk mengetahui Leopold 3. Nah, Leopold 3 itu untuk mengetahui bagian terendah janin. Nah, jika di bagian fundus ibu itu sudah teraba bokong, maka otomatis sudah ketahuan kalau di bagian bawahnya itu akan presentasi kepala jika keluarnya. Nah, jika bagian fundus tersebut teraba kepala, maka bagian terendah janinnya itu yaitu bokong. Nah, seperti itu. Nah, terus yang terakhir itu jika yang Leopold 3 sudah teraba, maka sekarang Leopold 4 untuk mengetahui apakah kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul ataupun belum, supaya untuk lebih mudah dalam persalinannya. Pada usia kehamilan 36 minggu, kepala janin memasuki pintu atas panggul dalam keadaan fleksi, di mana sutura sagittalis sejajar dengan pintu atas panggul dalam keadaan transversal. Kepalanya dalam keadaan transversal dinamakan synclitismus. Dengan datangnya his kembali, kepala janin akan semakin menurun di mana sutura sagittalis mendekati promontorium dan tulang parietal depan lebih rendah daripada tulang parietal belakang dinamakan asinklitismus anterior. Dengan datangnya his kembali, kepala janin akan semakin menurun di mana sutura sagittalis mendekati promontorium dan tulang parietal belakang lebih rendah daripada tulang parietal depan dinamakan asinklitismus posterior. Dengan datangnya his kembali, kepala janin akan semakin menurun. Dengan adanya cekungan sakrum, maka terlihat presentasi terkecil janin, yaitu presentasi suboccipital. Dengan datangnya his kembali, kepala janin akan semakin menurun. Dengan adanya spina ischiadica kanan dan kiri, maka janin akan melakukan penyesuaian jalan lahir dengan putar faksi dalam. Nah, nanti tampak di vulva bagian terendah janin tersebut. Maka kepala janin jika ada his, maka kepala akan maju. Jika tidak ada his, maka kepala akan mundur. Nah, hal tersebut dinamakan mekanisme kepala maju mundur. Nah, dengan datangnya his kembali, kepala janin akan semakin menurun, di mana kepala janin akan melakukan ekstensi dan defleksi karena jalan lahir tersebut ke depan dan ke atas. Maka keluarlah kepala janin, ubun-ubun kecil, mata, hidung, mulut, dahi. Nah, setelah itu dengan datangnya his kembali, setelah keluarnya kepala janin, maka akan keluarnya bahu. Untuk mengeluarkan bahu, maka janin akan melakukan putar faksi luar supaya lebih mudah bahu untuk keluarnya. Jika sudah keluar, untuk mengeluarkannya secara perlahan. Jika untuk mengeluarkan bahu atas, kita bawahkan secara perlahan. Jika bahu bawah akan ke ataskan secara perlahan dan keluarlah bagian bahu. Nah, setelah itu jika bahu sudah keluar, maka akan keluarlah
bagian-bagian tubuh lainnya pada janin. Hal tersebut dinamakan ekspulsi. Terima kasih. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.